Pasar Sentral kembali terbakar pada Selasa 27 Desember 2022 malam. 931 kios hangus dilahap api. Menurut informasi yang beredar, kebakaran diakibatkan adanya arus pendek atau korsleting listrik yang diakibatkan hujan yang terus-menerus dan mengenai salah satu perangkat listrik sehingga terjadilah kebakaran. Namun informasi ini belum dapat dipastikan sebelum adanya hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik. Kebakaran ini bukanlah kali pertama terjadi di Pasar Sentral. Berdasarkan data Litbang Fajar, kebakaran pernah terjadi di tahun 1990 dan 1994. 28 Juni 2011, 300 lapak hangus. 6 November 2013, 11 Januari 2014, dan 8 Mei 2014. Dan terbaru, 27 Desember 2022, Blok B hangus terbakar. Menanggapi musibah ini, Wali Kota Makassar pada Rabu 28 Desember 2022 mendatangi lokasi kebakaran dan bertemu dengan beberapa pedagang yang menjadi korban kebakaran. Wali Kota Makassar tampak melakukan diskusi dengan beberapa perwakilan pedagang. Menurut Wali Kota Makassar, dirinya datang ke lokasi untuk menenangkan pedagang. Pemerintah kota tidak akan mungkin menyia-nyiakan pedagang, apalagi tuntutan mereka supaya sebelum puasa mereka bisa kembali berdagang. Dhani berjanji akan memanggil dan melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk komunikasi dan dilakukan pengaturan. Saya datang di sini untuk menenangkan pedagang bahwa pemerintah kota tidak akan mungkin mensia-siakan pedagang. Itu satu. Pasti apalagi tuntutan mereka supaya sebelum puasa mereka bisa berdagang. Insya Allah itu bisa. Makanya setelah yang kedua, mereka ini kan lagi tergoncang. Pokoknya 1-2 hari ini saya akan panggil mereka semua, tidak ada tanpa kecuali. Nah, biasanya saya komunikasinya begitu, semua kita libatkan. Wali Kota Makassar menghimbau agar kejadian ini selalu harus jadi pelajaran, agar kedepannya kejadian seperti ini bisa diminimalisir dan selanjutnya akan diserahkan ke kepolisian untuk menuntaskan penyelidikan ini. Sejauh ini di lokasi kebakaran telah dipasangi garis polisi untuk memudahkan kepolisian melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Irfan P. Putra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.